Adalah yang lagi lahir langsung bisa membaca? Ada. Adakah yang lagi lahir langsung mau menghitung 1 tambah 1 5 ya? Ya kan? Ada tak Allah? Nah, jadi jasa bapak dan ibu guru mendidik kita ini jangan sampai dilupakan. Kalau kayaknya sudah ganal, sudah jadi tentara misalnya, angkat tangan siapa angkat cita-cita jadi tentara? Ada bapak beginian jadi tentara? Ah ya, mudah-mudahan kabul hajatnya, mudah-mudahan jadi tentara nomor 5. Dan cita-cita jadi polisi? Iya, alhamdulillah ada. Dan cita-cita jadi pengusaha? Angkat tangan juga jadi polisi iya juga, jadi pengusaha iya juga. Ini marahab karangnya. Dan cita-cita hendak jadi dokter? Iya, itu sesuai kan. Mudah-mudahan kesampaian cita-citanya. Nah di sini ada Mama Abah Hikam melihat, oh berarti anakku hendak jadi tentara. Nah, oh anakku hendak jadi perawat. Nah cita-citanya hendak jadi guru. Ayo ada hapunnya. Siapa mengganti bapaknya kan? Ayo siapa? Ada di belakang coba ya. Di belakang ada. Ada karena menjadikan ada. Ini lah siapa ganti bapak ini kan? Bapak kecil. Ayo, angkat tangan anak jadi guru. Lain guru tahu lah. Ini lah ganti bapak kepala sekolah di sini. Yo ya ada di sana lah. Alhamdulillah. Berarti dia ini baik. Mudah-mudahan. Nah jadi tugas kita sebagai orang tua banyak doa. Jadi kalau anak hendak pintar, mama abahnya nang disuruh banyak mendoakan anak. Bila anak itu hendak sukses, mamanya nang berhimat. Jadi ada 2 fungsi kuitan itu. Bila anak hendak pintar, abahnya nang berhimat. Nah, bila anak itu hendak nyaman hidupnya, mama mudah-mudahan anak menjadi gubernur jadi empat, insya Allah jadi. Mudah-mudahan anakku kayaknya nyaman hidupnya, insya Allah nyaman. Jangan yang saliki. Kenapa? Karena doa ibu itu mujarab seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebaliknya murka ibu pun terlebih lagi. Jadi sama. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai menyumpahi anak hanya batin kadang-kadang, apalagi anak bulat tuh atau pintar ini aja. 2 grup dipintarkan banyak dasar supaya pintar, karena mau pintar. Kenapa? Mamanya menyambati mendoakan, menyambati karena pintar habis kabul. Jadi hati-hati, mulut ibu-ibu itu lebih tajam dan segera kabulnya. Baik doakan yang bagus-bagus. Jadi muninya memberi luar dilebihan saring, mudah-mudahan jadi bupati dengan gitu ya. Kayak itu aja. Insya Allah jadi tak. Nah jadi jangan sampai kita seorang ibu mendoakan atau menyampaikan kabar baik, karena kasihan anak kita juga. Lebih baik biar hambat dinya paling bebalan 2-3 hari hilang daripada disambati, maka itu mendalam sampai inya dewasa. Mamaku dia menyambatiku pada bintang hari. Nah ingat ini jangan sampai. Nah jadi itu penting lawan kita, penting lawan kita. Nah jadi pesan Nabi tadi, berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu
niscaya berbaktilah anak-anakmu. Jadi kita dahulu menghendak anak sayang lawan kita, kita dulu sayang lawan mama abah. Menghendak anak itu maasi lawan kita, kita dahulu maasi lawan mama abah. Itu kan? Kan? Ya. Jadi bila anak pulang sekolah, cari mama atau abah. Sidin menyiangi iwak jadi gentangan sidin di siku ada aja. Nah, jangan sampai berangkat sekolah ada salaman. Nah, kan ada mama jadi gentangan aja, bapak sisik iwak, siku sidin ambil, cium siku sidin lah. Nah, karena apa? Surga di bawah telapak kaki. Cari yang kulitnya, angkat betis sidin. Ada. Maksudnya surga dan nerakanya seorang anak tergantung kalidoan mama abahnya. Amun mama abah senang, insya Allah surga nanti dapat. Nah, jadi berusahalah kalian semua untuk menyenangkan hati mama abah. Insya Allah barokah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ini sampai juga Bapak. Teman lagi kan? Teman lagi. Santai aja lah, santai aja. Nah, ada makan dulu. Ada Bapak ini belum sambil berkisah biar makanan kata Bapak. Karena dia belum makan biar jangan makan. Nah, kita bergembira hari ini menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah orang mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad bin Isa Sidin bercerita bahwasanya udah Sidin di hingga rumahmu ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang yang fakir. Sidin seorang janda, suami Sidin meninggal dunia. Hiduplah Sidin beserta anak laki-laki Sidin. Nah, jadi Sidin berisi anak seikung lalakian, seorang pemuda. Si ibu tersebut gawian Sidin adalah menenun kain. Nah, kalau tenunan kain, nah itu juga gawian Sidin setiap hari. Nah, habis itu Sidin jual ke pasar, dapat duitnya cukup untuk keperluan hidup setiap hari. Kemudian ajal menjemput, meninggal mamanya tadi. Tinggallah seorang anak tadi, anak laki-laki Sidin tadi, seorang diri. Nah, dan si ibu tadi ada diisi apa? Warisan selain satu keping uang dinar, uang emas, hasil daripada penjualan hasil tenunan Sidin. Nah, kemudian pada suatu hari si pemuda tadi berjalan ke ujung kampung. Sekalinya di ujung kampung tadi ada di rumah orang mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai di situ, betul banget, baca Maulid, baca syair Maulid dan lain sebagainya. Sekalinya si pemuda tadi, anak Sidin tadi umpat duduk di pelataran dia. Menyarawin ngarannya lah. Menyarawin kan. Tahu bahasa Indonesia itu apa Pak? Menyarawin Pak. Tamu tadi undang kan. Nah, jadi menyarawin umpat duduk juga. Umpat duduk ke Maulid, umpat membaca Maulid juga sampai tumpung. Habis itu guling ke rumah.
di mana ibunya sudah meninggal dunia. Balik ke rumah, malam harinya tak mimpi seolah-olah kiamat sudah terjadi. Tak mimpi kiamat, bisa lah tak mimpi kiamat. Nah, ini bang, kalau belum abang itu bisa lah tak mimpi kiamat. Kalau bisa, tak mimpi disesai hantu bang, bisa lah. Wih, sinten ini jenenge. Nah, bisa tak mimpi apa bisa? Kalau bisa mimpi, alhamdulillah. Mimpi hantu lah. Nah, jadi mimpi itu kembangnya tidur. Nah, kalau mimpinya kada baik, mimpi kada baik, misalnya mimpi dibunuh orang, maka disunnahkan kita merudahkan bila kebangunan suruh merudah ke sebelah kiri. Rudah kan jangan basah bang, kasihan nanti dia. Rudah angin dia, ada bertiup sedikit dia. Itu jeruran, nah itu sasarannya supaya jangan terjadi. Bila mimpi jahat, jangan dikisah-kisahkan kecuali kepada non ahlinya. Jangan dikisah-kisahkan. Namun dikisahkan apa yang disampaikan ini terjadi. Jadi disunahkan kita bila mimpi jahat disuruh merudah ke sebelah kiri supaya jangan terjadi. Mimpi misalnya abahnya kalahin pulang, itu kasih berudah atau rudahnya abahnya diingat, insya Allah ada terjadi. Bila mimpi baik, telah kasih bersyukur, mudah-mudahan terjadi. Tak mimpi dapat amas dan ayah bakul misalnya. Atau bangun guring mengikip, sekalinya mimpi. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi si pemuda tadi tak mimpi di dalam akhirat. Ujar malaikat, wahai si fulan bin si fulan yang tadi siang selagi hidupnya hadir di majelis maulid, silahkan masuk ke dalam surga. Jadi masukkan saudara taat yang hadir pada ketika itu di dalam mimpi sidin pun tak masuk juga, masuk padahal menyarawin dia tadi. Dipersilahkan oleh malaikat masuk ke istananya masing-masing. Nah, dipersilahkan masuk ke istananya masing-masing. Ini balasan bagi orang beriman itu hanya diulahkan istana di dalam surga yang luas panjangnya seluas timur dan barat. Allah kayak apa menyambui aja, harus dipikir apa. Nah, itu balasannya. Jadi biarnya di dunia rumah buruk misalnya, asal di akhirat rumah menangkannya. Nah, jadi ketika itu si pemuda tadi masuk ke dalam istana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar si penjaga istana tadi bahwasanya ini adalah balasan bagi orang yang hadir di majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilihat oleh pemuda tadi di sebelah istananya tadi ada istana yang terlebih bagus, terlebih istimewa daripada istana yang dimasukinya tadi. Lalu ujar si pemuda tadi, wahai penjaga, aku berhuruf aja lah. Yang ini tak bagus daripada aku ini. Ada bisa ujar penjaganya bahwasanya ini adalah khusus bagi orang yang mengadakan acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang hadir di acara maulid dan orang yang mengadakan acara maulid diberikan oleh Allah sebuah istana kaitan di dalam
surga. Nah, jadi kan ada ruginya dia menyumbang misalnya 5.000, 1.000, biasanya ada cara maulid, ada ruginya. Insya Allah dibalas oleh Allah dengan diberikan sebuah istana di dalam surga. Karena juga pangan isi rumah di surga, ya kan? Nah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Habis itu tabangunan si pemuda tadi kan mimpi tadi. Tabangunan langsung aja kan cari ikan duit warisan mamanya tadi. Yaitu satu keping uang dinar. Habis itu pulang si tadi ke pasar menukar bahan makanan, lalu mengadakan acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rami acara maulid. Malam berikutnya mimpi pulang bertemu dengan almarhumah ibunya, di mana ibunya diberikan pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga dan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab karena si anak tadi menggunakan uang warisan daripada ibunya untuk perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mama abahnya dapat jual kemuliaan di dalam surga. Nah, setelah itu teruslah si pemuda tadi setiap tahunnya mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada ruginya kita hadir di Maulid, kada ruginya kita mengadakan acara Maulid walaupun misalnya sedikit menyumbang untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada barokahnya dan manfaatnya, manfaat dunia, manfaat akhirat. Nah, jadi insya Allah kita nak hadir berkaan dapat keberkahan. Nak mengadakan acara terlebih lagi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sadaqah kena ada mengadok, ada bisa Pak baru lucu. Jadi kayak ini Pak, bupatiran kayak ini Pak kita. Jadi bila kalian mengadok, bawa makan yang ada. Nah, jadi kesimpulannya hendaklah kita memelihara, menjaga dan senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran setiap harinya termasuk orang yang menunda kiamat. Karena bilanya kiamat terjadi itu kada ada lagi yang mengajinya. Jadi bila ada 10 harian ini kada mengajinya lagi, kiamat kiamatnya. Jadi mau hendak lambat kiamat dibuka pulang Al-Quran. Karena tanda kiamat Quran itu hanya sebagai pajangan belakang. Nah, itu. Yang kedua, kita harus senantiasa percaya dan jangan sampai mendustakan kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, namun kita hendak anak kita baik lawan kita dahulu baik lawan kita. Karena mama abah kita itu senjata bagi kita. Syukur kita punya masih ada mama abah. Berarti masih ada senjata, dua-duanya lengkap. Amun sudah kada hanya terasa, ya kan? Amun sudah kada timbul penyesalan, baharinya mamaku ada salah, aku berbuat baik, elangi kubur sidin. Masih ada ziarahi kubur sidin jauh benar belajar di Surabaya situ, kirimi setiap hari barang kirimi apa, jangan kirimi lontong, kirimi pahala. Amun parak aja di ziarahi kubur sidin, minimal baca akan ya minimal diandagi kembang di atas kuburnya. Syukur-syukur dibacakan Yasin, tahlil dan doa. Nah itu terlebih bagus. Jadilah amun anak baik lawan mama apa mengandang anak kita baik,
kita dahulu baik lawan mama abah. Ingat akan nih, kan? Bilanya anak pulang sekolah apa tadi? Salim, salaman lawan mama abah. Dan salamannya bujur-bujur, jangan di pipi. Ibu-ibu juga mamanya dalam akun udah di pipinya motor. Hidungnya, kenapa? Di sini kan ada syariatnya. Nah, Anda tuh di sini bahkan disuruh biar batin. Nah, biar aja tangan biar nambah sisi dua pak motor. Karena apa? Keberkahan kesensi anak. Nah, jadi di sini jangan takut ada ada sampai. Jangan takut kamu motor. Biar ada situ itu keberkahan. Jadi zahir batin cinta lawan mama abah. Nah, itu maksudnya jadi orang berbalik-balik. Nah, artinya zahir batin sayang lawan mama abah. Ya kan itu kan? Nah, itulah salaman. Jangan sampai kada pamitan lawan mama abah. Ini kada omah mana yuk? Anak tadi hilang, rusak aja sudah. Pamentol aja. Nah, ini jangan sampai. Nah, jangan sampai ada saliman bila anak berangkat sekolah dan banyak-banyak minta doa lawan mama abah. Ingat tadi bila anak itu hendak nyaman hidupnya, mama yang paling banyak mendoakan. Bila hendak anak itu pintar, abahnya yang paling banyak mendoakan. Insya Allah barokah anak kita. Mungkin ini aja yang dapat perlu sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini membawa keberkahan lawan kita, barokah hidup dunia, barokah hidup akhirat. Mudah-mudahan kita saudara-saudara dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dunia sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita saudara-saudara barakat Rasulullah, barakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan hajat kita beradaan. Wabil khusus hajat bapak kepala sekolah, mudah-mudahan dikabulkan hajat silin, dimudahkan segala urusan. Dan juga kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan abah mama kita, guru-guru kita, bapak dan ibu guru kita seberata disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keberkahan di dunia. Kita dan seluruh keluarga tercinta dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat sampaikan, kurang lebihnya belum minta ridha minta halal. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi